Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Mengikuti perkembangan berita penganiayaan yang dilakukan oleh Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara. Ternyata Brigadir Brigadir berinisial SL ini sudah melakukan rekonsiliasi dengan pimpinannya, AKBP SA ini. Jadi mengikuti perkembangan beritanya, jadi teringat kita ketika ini ada video diupload, permintaan maaf anak buahnya kepada atasannya karena menyebarkan video CCTV itu di grup percakapan WhatsApp begitu antara dia dan rekan-rekan seangkatannya juga. Jadi ini menarik ketika permintaan maaf itu keluar dari orang yang dianiaya begitu ya. Jadi teringat kita dengan pameo masyarakat yang cukup populer begitu soal tindakan kepolisian ini di jalan itu kan. Kalau ketemu polisi di jalan itu Anda kena tilang katanya. Pasal satunya polisi tidak pernah salah. Lalu lanjut ke pasal 2 katanya. Kalau seandainya polisi salah, maka kembali ke pasal 1 katanya kan. Jadi kira-kira ini pameo yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kita kita ambil perbandingan dengan kasus penganiayaan dan pembantaian di kilometer 50 itu kan juga terjadi seperti itu. Justru korban yang dibunuh, 6 laskar yang dibantai, disiksa dan aniaya oleh Fikri Ramadan itu kan dijadikan tersangka juga oleh pihak kepolisian. Jadi ada dua korban pembunuhan itu ditetapkan juga sebagai tersangka, sementara yang 4 tidak begitu kan. Dan itu pun di para pelakunya ini, para polisi yang membantai dan membunuh itu disangkakan dengan pasal-pasal ringan begitu, dengan pasal 338. Dianggap pembunuhan biasa, tidak ada perencanaan di sana. Akan tetapi lucunya ini kontradiktif dengan hasil temuan Komnas HAM disebut dengan unlawful killing. Jadi unlawful killing ini bahasa halus dari pembunuhan yang diizinkan oleh undang-undang, akan tetapi tidak sesuai dengan SOP begitu. Jadi sebetulnya itu kontradiktif apa yang terjadi di kilometer 50 ini. Nah, kita kaitkan dengan penganiayaan Kapolres Nunukan ini terhadap anggotanya itu akibat masalah teknis CCTV, masalah teknis webinar, video Zoom-nya tidak tampil begitu kan. Jadi anggotanya ini dianiaya. Nah, lucunya permintaan maafnya dari anggotanya, bukan dari pimpinannya begitu kan. Sekalipun menurut informasinya si Kapolres ini sudah diberhentikan dan menunggu proses persidangan selanjutnya dari pimpinan Propam, dari tim investigasi Polda Propam Kalimantan Utara. Jadi kalau kita banding ke kasus KM50 tadi ya seperti itu. Jadi polisi tidak pernah salah, itu pasal 1. Pasal 2-nya, kalau polisi salah kembali lagi ke pasal 1 katanya. Jadi
inilah yang membuat masyarakat itu skeptis sebetulnya dengan law enforcement itu, dengan proses penegakan hukum itu. Kenapa? Karena ketika ada kasus yang melibatkan polisi atau pelakunya polisi, akan tetapi yang disalahkan masyarakat begitu. Banyak contoh kan, ada yang viral itu, yang Ambarita kemarin, kemudian ada lagi yang lain kan. Ambarita ini kalau kita ulas-ulas, justru polisi sok pintar dia, jadi sok jago dia kan begitu. Padahal dia tidak paham klausul undang-undang itu secara detail, sehingga perspektifnya di lapangan ketika berhadapan dengan masyarakat, dia tafsirkan saja undang-undang itu seenak udelnya saja kan. Karena apa? Masyarakat takut dengan seragamnya, dengan lagaknya, dengan pelotot-pelotot matanya itu kan. Padahal isi otaknya tak ada begitu. Jadi dia interpretasikan undang-undang itu guna melakukan pembenaran, menjustifikasi tindakan arogannya kan, tindakan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Misalnya ya memeriksa gawai privasi orang, HP privasi orang kan begitu. Kalau ditanya identitas ya minta KTP saja, karena menurut undang-undang yang identitas itu ya KTP, akta kelahiran, ada paspor kan seperti itu, ada ijazah, itu termasuk identitas, bukan handphone kan begitu. Nah kalau handphone itu lain cerita, harus ada izin dulu, itu penggeledahan namanya kan. Kalau penggeledahan itu harus ada izin dari ketua pengadilan negeri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan proses penyidikan, untuk melengkapi alat bukti misalnya, untuk mencari petunjuk misalnya yang bisa dijadikan alat bukti. Jadi kembali ke kasus Nunukan, ini menarik ketika anggota dianiaya, malah anggotanya yang minta maaf. Sekalipun tetap mungkin proses secara internal, proses hukum secara internalnya berjalan begitu. Namun kita sayangkan, ini akan membuat masyarakat skeptis dengan kepolisian ketika tidak diproses dengan apa yang masyarakat inginkan. Jadi diberhentikan, dipecat begitu, diberhentikan jadi polisi, dibuka pangkat-pangkatnya itu, dijadikan dia rakyat biasa tanpa pesangon, tanpa pensiun begitu kan. Ya kasih saja gaji terakhirnya, suruh dia berusaha saja lagi, karena selama jadi pejabat di kepolisian itu kan sudah banyak uang negara yang dihabiskan dan dia makan. Jadi supaya apa ya, supaya negara tidak terbebani, anggaran negara tidak terbebani dengan oknum-oknum yang tidak punya kapabilitas, tidak punya kualitas seperti itu. Apalagi dia perwira kan seperti itu. Tapi kita apresiasi anggotanya yang walaupun dalam video itu kita lihat agak terpaksa, karena ada perintah, ada bunyi suara perintah untuk mengucapkan narasi begitu kan, permintaan maaf. Tapi kita apresiasi jiwa besarnya. Sekalipun itu yang ditendang itu hampir dekat alat vitalnya kan, ditonjok mukanya, kemudian setelah jatuh pun ditendang lagi badannya kan, itu kan biadab kerjaan seperti itu. Nah kalau masyarakat, cobalah kalau masyarakat tidak perlu saya ceritakan lagi, bisa teman-teman cari saja informasinya, itu berseliweran banyak. Ini kalau kita kita runut, ini banyak berita, belum lagi pembunuhan yang terjadi di NTB itu kan, teman bunuh teman, polisi bunuh polisi begitu. Kasus Brigadir Polisi SL yang dianiaya ini, kita teringat yang lalu-lalu begitu. Ada demonstran yang setelah dipukuli habis-habisan oleh polisi sampai bonyok-bonyok lalu minta maaf gitu kan. Ingat kan Andri Bibir itu. Jadi di skenario kan entah seperti apa.
Jadi itulah teman-teman. Ini apa ya yang perlu di apa ya dites wawasan kebangsaan lagi, mereka perlu dicek kejiwaan begitu kan, karena untuk pegang senjata itu bawaannya kita ya pengen kecil saja orang kelihatan seperti itu kan, karena apa yang dibawa, dia bawa pistol. Jadi eh, apa ya secara emosional, secara psikologi itu kan membangkitkan libidonya untuk apa ya mengintimidasi orang kan begitu. Jadi dalam pikirannya, oh dia punya pistol kan begitu. Oh dia punya senjata kan begitu. Oh dia punya undang-undang kan begitu. Dia punya hukum kan begitu. Oh dia punya kesatuan. Kalau seandainya ada apa-apa dia punya kelompok kuat kan seperti itu. Jadi seperti geng. Jadi geng-geng berseragam jadinya kan. Kasihan kita kalau seandainya kepolisian itu dalam perspektif masyarakat dianggap geng berseragam, geng-geng berseragam yang didanai, digaji oleh negara, itu kan sialan sekali. Sial sekali kita jadi warga plus 62 ini. Demikian teman-teman, sekedar bincang-bincang ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.